Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pertiwi, NIM A1J1 18026, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Nah, pada video ini merupakan video praktikum 5 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem saraf involunter. Apa sih sistem saraf involunter itu? Jadi, saraf involunter atau biasa kita kenal dengan sistem saraf otonom, sesuai dengan namanya ia bersifat otonom atau independen, di mana aktivitasnya di luar kontrol kesadaran langsung. Sistem saraf otonom ini memegang peranan yang amat penting dalam meregulasi organ sebelah dalam atau organ dalam. Dan otomatisasi saraf memungkinkan tubuh kita dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah di setiap saatnya. Saraf otonom ini terinervisasi dengan organ sebelah dalam seperti pada otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, motilitas saluran tubuh, dilatasi saluran pernapasan, refleksi pupil mata dan akomodasi, sekresi kelenjar-kelenjar, termoregulasi, dan masih banyak lagi yang dapat kita sebutkan. Saraf otonom ini terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Preganglion dari saraf simpatik pendek dan berasal dari gray matter tulang belakang dan meninggalkannya melalui ventral. Sedangkan preganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral. Kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam. Berdasarkan pada gambar ini, sistem saraf otonom itu terdapat pada beberapa bagian seperti pada mata. Pada mata ini saraf simpatik letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatiknya berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontrol pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Yang kedua itu adalah kelenjar submandibular dan sublingual. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 7 dan kranial 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan pada saraf simpatiknya bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Yang ketiga adalah organ paru-paru. Pada saraf parasimpatiknya berada pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatiknya bekerja pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Yang keempat adalah kelenjar keringat atau kulit. Pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja untuk memproduksi keringat. Sedangkan pada saraf simpatiknya bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Yang kelima adalah jantung. Pada saraf parasimpatiknya berada di saraf kranial 10 dan cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan pada saraf simpatiknya berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Kemudian yang keenam adalah organ hati. Pada saraf simpatiknya berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatiknya cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Yang ketujuh adalah organ lambung. Pada saraf simpatiknya berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatiknya berada di saraf kranial ke-10, di mana cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna.
Organ yang kedelapan yaitu usus besar dan usus kecil, di mana pada saraf simpatiknya berada di paravertebral dengan cara kerja, perlambatan pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatiknya berada pada kranial ke-10. Dan saraf sakral, cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi dan relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Organ yang ke-9 adalah ginjal. Nah, pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neunofrin. Organ yang ke-10 adalah kandung kemih, di mana pada saraf simpatiknya berada di paravertebral dan bekerja dalam relaksasi kandung kemih, sedangkan pada saraf parasimpatiknya berada di saraf sakral, bekerja dan dalam kontraksi kandung kemih. Dan organ yang terakhir adalah genital, di mana pada saraf simpatiknya bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatiknya berada di saraf sakral dan bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.